Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita lanjut ke materi yang berikutnya, yaitu terkait sama arus kas metode tidak langsung. Sebagaimana kita ketahui, minggu kemarin kita sudah membahas mengenai metode langsung. Kita lihat sekarang untuk metode tidak langsung. Nah, di sini untuk metode tidak langsung diambil dari laba bersih ya, dan pengurangnya penyesuaian terhadap laba bersih. Kemudian penambah di sini dikurangi dengan penyesuaian terhadap laba bersih sama dengan kas bersih dari aktivitas operasi. Untuk aktivitas investasi sama dengan metode langsung, di sini kas yang diterima dari aktivitas investasi yang diterimanya mana dikurangi dengan kas yang dikeluarkan, ketemunya itu kas bersih dari aktivitas investasi. Begitu juga dengan pembiayaan, ada kas yang diterima dari aktivitas pembiayaan dikurangi dengan kas yang dikeluarkan dari aktivitas pembiayaan sama dengan kas bersih dari aktivitas pembiayaan. Ini letak perbedaan antara kalau disandingkan antara metode langsung dan metode tidak langsung dari arus kasnya. Berarti di sini terletak dari kalau metode tidak langsung diambil dari laba bersih, sedangkan untuk metode langsung itu diambil dari kas yang diterima dari operasional perusahaan atau penjualannya. Kemudian di sini dikurangi aktivitas operasi, di sini menggunakan penyesuaian terhadap laba bersih. Sini merupakan kas bersih dari aktivitas operasi, dan di sini juga menunjukkan sama ya, aktivitas bersih dari aktivitas operasi. Jadi perbedaannya di sini yang untuk metode tidak langsung itu menggunakan laba bersih, metode langsung itu menggunakan aktivitas operasi yaitu dari penjualan itu sendiri. Sehingga untuk aktivitas tidak langsung ini ada penyesuaian, dan untuk metode tidak langsung dari kas yang dikeluarkan untuk aktivitas operasi apa saja. Ya, untuk aktivitas investasi ini sama, dan aktivitas pembiayaan sama, baik metode langsung maupun tidak langsung. Untuk contohnya sama dengan yang minggu kemarin ya, terkait sama contohnya sama persis di sini dari pembiayaan, cuma di sini yang akan kita bahas terkait sama metodenya ya. Metodenya berarti sini metode tidak langsung. Ini ada diketahui juga terkait sama 1 Januari sampai 31 Desember kasnya berapa, awal Januari kemudian 31 Desember akhir tahun itu berapa gitu ya, piutang dan seterusnya ya. Kemudian untuk metode di sini sebagaimana sudah saya jelaskan sebelumnya, di sini laba bersih usaha diambil dari mana? Dari laporan keuangan tentunya ya. Laba bersih 125. Benar nggak 125? Ya, laba bersihnya 125 ya. Benar ya, 125 ya. Kemudian kita lanjutkan dengan penyesuaian sebagaimana yang sesuai dengan tabel yang tadi. Berarti yang disesuaikan yang mana sih? Oh, kenaikan piutang usaha. Kenaikan piutang usaha ini bukan merupakan aliran kas. Berarti kan laba bersih ini ya. Laba bersih ini ambilnya dari mana? Dari beban-beban yang dikeluarkan. Nah, yang beban-beban yang dikeluarkan di sini tidak semua beban-beban itu adalah aktivitas dari pengeluaran beban-beban atau operasional semua. Maksudnya tidak dikeluarkan dalam bentuk kas gitu ya. Berarti sini laba bersihnya 125, kemudian dikurangi penyesuaiannya. Penyesuaiannya dari mana? Nah, penyesuaiannya ini dari penjualan atau penjualan ini di dalamnya kan ada piutang, penjualan, berarti ada penjualan kredit di sana. Berarti nggak murni dong laba bersihnya sebesar 125. Berarti untuk piutang sendiri 225 itu dikurangi 200, berarti ketemunya 25. Berarti pengurangnya di sini adalah penjualan secara kredit ya. Piutang usaha berarti dikurangin posisinya di sini. Kemudian kenaikan utang usaha. Nah, ada kenaikan utang usaha di sini kan merupakan beban ya. Ini 50 juta ya. Nah, kenaikan utang usaha ya. Utang usaha ya. Ini 50 juta. Ini merupakan penambahan ya. Penambahan dari laba bersih itu sendiri. Berarti kan secara otomatis kalau di laporan keuangan ini terbalik ya. Jadi itu merupakan penambahan ya. Kalau piutang nggak ada uangnya. Kalau ini anggapannya nggak bersih yang ininya ya. Untuk utangnya berarti utang ini mendapatkan, anggapannya dia mendapatkan uang dari sana gitu loh.
dari utang usaha itu sendiri. Walaupun secara kasat mata belum tentu ya. Berarti di sini kalau dikaitkan dengan laba bersih itu sendiri ada kenaikan utang usaha di sana. Kebalikan dari piutang itu sendiri. Anggapannya seperti ini. Ini kan ada beban-beban yang dikeluarkan di sini, ya. Berarti ini untuk utang itu nggak masuk ke sini gitu loh. Akan tetapi seharusnya ditambahkan, bukan dikurangkan. Jadi posisinya utang di sini sebagai kenaikan utang. Nah, berbeda dengan piutang ya. Di sini berarti ada penambahan sebesar 50 juta. Kemudian beban penyusutan. Begitu juga sama dengan utang usaha, beban penyusutan ini sebagai pengurang di sini. Nah, sebagai pengurang di beban pemasaran dan beban administrasi. Seharusnya kan bukan dikurang ya, karena tidak ada aliran kas ya, karena dia tidak nampak di sini, tapi di 350 ini ada ya. Jadi secara otomatis karena dia sebagai pengurang, jadi di sini ditambah. Sama halnya dengan kenaikan utang usaha tadi ya. Ini beban penyusutan berarti ini posisinya ditambah ya. Beban penyusutan. Kemudian untuk penyesuaiannya, jumlah total penyesuaiannya adalah 40 juta, sehingga kas dari aktivitas operasi 165. Pembelian tanah berarti sebagaimana biasanya pembelian tanah ini ada kenaikan dari sini ya. 175 dikurangi dengan 100 ya. Nah, keluar kasnya 75. Kemudian kenaikan obligasi. Ini ada kenaikan obligasi 150 ke 250, berarti ada kenaikan sebesar selisih 100 juta ya. Kemudian dividen, pembayaran dividen kas 1 Januari kas bersih, sehingga total kas per 31 Desember adalah 330 ya. Untuk 31 Desember 330. Untuk hasil metode langsung dan tidak langsung itu akan sama hasilnya ya. Ini jumlahnya 330 untuk metode langsung, sedangkan metode tidak langsung juga 330 juta. Nah, kasarannya seperti ini. Jadi ketika kasnya ini naik ya, kas ini naik berarti kan ada penambahan kas intinya. Untuk piutang di sini ada piutang ini naik ya. Oh, karena ini piutang naik berarti secara otomatis itu akan diturunkan karena itu merupakan penjualan secara kredit ya. Tidak ada aliran kas, tapi itu merupakan penambahan di akun penjualan itu sendiri. Aktiva tetap ini naik berarti karena naik berarti secara otomatis dia beli tanah, berarti otomatis secara ini tidak langsung dia akan berkurang. Akumulasi kenapa kok sebagai ini? Biasanya ini dimasukkan sebagai beban. Nah, terkait sama utang usaha ini kan merupakan utang dagang ya. Utang dagangnya berarti dia ngutang 150. Akan tetapi di pembelian kadang ini sebagai pengurang ini untuk HPP-nya misalnya. Untuk pembelian itu sendiri kan 50 juta. Pembelian secara kredit lagi-lagi sama dengan yang terkait sama piutang tadi ya. Nah, piutang ini sebagai pengurang, ini sebagai penambah. Nah, terus kemudian obligasi juga sama, ini 150 ya. Ini ada kas yang diterima di sini 150 sama 250, berarti ini ada kas yang diterima sebesar 100 juta. Ya, modal saham tidak ada perubahan, ini tidak ada perubahan. Seperti itu ya. Untuk metode tidak langsung. Nah, untuk latihannya ini bisa dikerjakan ya. Kayaknya ini banyak, perlu waktu yang panjang untuk mengerjakannya ya. Mungkin minggu depan untuk dikumpulkan berbarengan dengan materi ringkasan materi yang berikutnya, karena ini butuh waktu yang panjang untuk metode langsung dan tidak langsung. Sebenarnya tidak begitu panjang, akan tetapi ketika mahasiswa tidak mengetahui ininya ya, tidak mengetahui bahwa ini nggak balance atau tidak, mulai panik ya. Nah, kemungkinan lamanya mungkin di situ ya. Mungkin ada yang mau ditanyakan, silahkan melalui grup WA untuk diskusinya. Sekiranya yang kurang dimengerti, biar saya jelaskan ulang. Terima kasih.